Selamat. Diagram lanjutan materi statistika kita yang minggu lalu. Hari ini kita belajar penyajian data dalam bentuk diagram. Sekarang kalian perhatikan ilustrasi gambar. Ini adalah contoh penyajian data dalam berbagai diagram. Ada diagram batang, ada tabel, ada lingkaran. Kalian pernah lihat diagram batang mungkin di koran atau di media cetak? Kalian pernah lihat? Pernah. Ada yang lihat tabel-tabel, misalnya kalian pergi ke ruang guru kan ada tabel daftar nama ruang guru. Mengapa kita pakai tabel-tabel atau diagram? Supaya lebih mempermudah kita membaca data. Biasanya kan orang kalau membaca data dalam bentuk paragraf atau cerita yang panjang kan bosan. Makanya dibuatlah diagram atau tabel supaya kalian lebih mengerti. Bisa? Bisa. Kita akan belajar tentang cara menyajikan data dalam bentuk diagram atau tabel. Bisa diagram lingkaran, bisa diagram garis, dan lain sebagainya. Siap belajar sudah? Siap, Bu. Oke, kita mulai. Ibu, maaf saya mau tanya, APBN itu apa, Ibu? Soalnya di gambarnya Ibu ada tulis APBN, tapi saya tidak tahu APBN itu apa. Oke, baik. Umi bertanya ini di luar dari materi kita. Jadi Umi bertanya tentang APBN. Soalnya saya punya gambar kan tentang realisasi APBN tahun 2021. Saya lupa bilang bahwa ini adalah gambar diagram realisasi APBN. Umi tanya itu bagus. Tepuk tangan untuk Umi dulu. Nah, baik sekali pertanyaan dari teman kalian yang tadi. Ibu tadi menampilkan beberapa penyajian data dalam bentuk diagram maupun tabel, tapi di judulnya ada tentang realisasi APBN tahun 2021. APBN itu apa sih? Jadi, APBN itu kepanjangannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. APBN merupakan pengelolaan keuangan negara setiap tahun yang ditetapkan dengan undang-undang yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab, serta ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. APBN adalah uang yang berasal dari rakyat. Sumber dana APBN berasal dari sumber pendapatan pajak, sumber pendapatan bukan pajak, dan sumber pendapatan hibah yang berasal dari luar negeri. Tujuan APBN yaitu untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara, meningkatkan produksi dan kesempatan kerja, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat tercapai sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terpenuhi. Jadi, APBN bisa menjadi alat untuk mengontrol kegiatan pemerintah sehingga ada acuan yang jelas mengenai pengeluaran maupun pendapatan negara dalam kurun waktu 1 tahun. Selanjutnya, apa sih manfaat APBN bagi masyarakat? Saat ini APBN dirancang untuk dapat memastikan bahwa perekonomian dapat terus bergerak walaupun di tengah berbagai tantangan. Untuk bidang perekonomian, APBN dihadirkan untuk melindungi masyarakat dari dampak pandemi COVID melalui penyaluran bantuan sosial di daerah kita. Contohnya, adanya bantuan sosial atau bansos buat semua keluarga yang kurang mampu di Dusun Walapia. Dengan demikian, masyarakat kita bisa menyambung hidupnya karena pada masa pandemi ada banyak keluarga yang kehilangan pekerjaan. Sehingga dengan adanya bantuan sosial dari pemerintah, maka masyarakat terlindungi. Yang kedua, di bidang kesehatan, adanya vaksinasi COVID secara massal bagi masyarakat. Vaksinasi ini memiliki manfaat yang berarti bagi masyarakat khususnya di Dusun Walapia karena dengan adanya program ini dapat meningkatkan kekebalan tubuh masyarakat dan kita sebagai masyarakat tidak perlu takut terhadap COVID dan dapat beraktivitas normal seperti sebelum pandemik dengan syarat tetap taat terhadap protokol kesehatan.
Selanjutnya, manfaat di bidang pembangunan. APBN membantu pembangunan jalan antar desa. Jadi misalnya jalan antar Dusun Waiputi dan Dusun Wailapia memiliki akses jalan yang baik itu karena adanya bantuan dari APBN. Selanjutnya di bidang pendidikan. APBN membantu pembangunan gedung sekolah, memperbaiki sekolah, menyalurkan dana bantuan operasional ke sekolah untuk kemajuan pendidikan di daerah. Contoh konkret yang bisa kita lihat terkait penggunaan dana APBN yaitu pembangunan laboratorium komputer di sekolah kita dan juga beberapa ruang kelas. Ada juga perbaikan ruang kelas yang rusak, itu sumber dananya dari APBN. Jadi APBN merupakan uang kita, uang rakyat Indonesia yang digunakan untuk sebesar-besarnya demi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Oke, jadi sudah kalian sudah mengerti tentang APBN? Sudah, Bu. APBN itu kepanjangan dari apa? Anggaran pendapatan dan belanja negara. Nah, baik, bagus. Jadi APBN itu adalah uang kita. Untuk apa? Melindungi rakyat dan bangun negeri. Jadi kita sebagai generasi muda harus cerdas APBN. Maka saat kita sudah terjun ke dunia pekerjaan, pasti kita akan memanfaatkan APBN dengan sebaik-baiknya. Sekian video saya, terima kasih.